Aku pernah melihat video semut melakukan hal-hal luar biasa demi bertahan hidup. Contohnya ada yang membentuk perahu dari tubuh mereka untuk selamat dari banjir, atau membuat jembatan gantung dari tubuh mereka untuk menyerang sarang tawon. Aku jadi penasaran, jika aku memasukkan 1000 semutku ke dalam jalur rintangan, akankah mereka melakukan hal serupa atau semut-semutku ini memang tidak secerdas itu? Jadi, aku baru aja menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan 1000 semut dari sarang lama. Jadi, kurasa ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji mereka dengan rintangan pertama. Tantangan nomor 1 adalah benda ini. Intinya, aku menaruh bangkai serangga berukuran besar di dasar, lalu mengisinya dengan banyak pasir hingga menjadi sarang semut model 2 dimensi. Jadi, kita bisa melihat bagaimana mereka menggali berbagai sistem terowongan di sini. Jika mereka berhasil menemukan makanan yang kusembunyikan di dasar, berarti mereka lulus dan bisa lanjut ke tantangan berikutnya, yang akan semakin sulit seiring berjalannya video. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita lakukan ini. Satisfying banget ngelihat semutnya jatuh barengan kayak gini ya. Oke, tentu saja pada awalnya mereka semua mencoba memanjat dinding area atas untuk melarikan diri. Tapi yang mengejutkan, banyak juga semut yang sudah mulai menggali ke bagian tengah sarang 2 dimensi tersebut. Waduh, bejir, mereka cepet juga ya. Udah langsung mulai aja tuh, lihat deh. Aku baru aja masukin mereka 45 detik yang lalu, dan mereka udah menggali sedalam setengah inci. Yang bener aja lu, Tong. Dan di dalam rekaman timelapse ini, kalian bisa lihat betapa cepatnya mereka bekerja. Mereka bekerja seperti bor mini saat menggali terowongan kecil di pasir. Tapi sebenarnya ini adalah proses yang melelahkan dan berat. Setiap butir pasir harus diambil oleh pekerja dari bawah tanah, dibawa naik ke permukaan melalui lubang kecil ini, lalu diletakkan di tumpukan pasir di sebelah sana. Nah, karena hari sudah mulai larut saat aku merekam ini, aku memutuskan untuk mematikan lampu dan kembali keesokan harinya untuk melihat hasilnya. Guys, besoknya aku kembali dan melihat sarang semutnya udah seperti ini. Bro, apa-apaan? Ini baru sekitar 8 jam dan mereka udah bisa bikin sarang yang serumit ini. Wow. Bukan cuma sistem terowongan yang udah mereka buat. Ingat bangkai serangga yang udah aku taruh di dasar sebagai makanan? Tampaknya mereka juga menemukannya. Dan kelihatannya seluruh koloni mengerubungi dan mulai melahapnya. Karena mereka berhasil mencapai makanan tersebut, secara teknis mereka lulus tantangan pertama. Selamat kawan-kawan! Semua itu terjadi begitu cepat, aku bahkan gak sempat merekamnya di kamera. Tapi rintangan berikutnya yang akan mereka lewati pasti akan terekam di kamera. Karena tantangan berikutnya adalah tali sempit kematian. Iya betul, tapi bukan bocil kematian ya, melainkan benda ini. Ya, semutnya harus berjalan menyeberangi tali sempit ini melewati ngarai yang penuh dengan api membara. Ayo kita matiin. Matiin. Ayo matilah. Ya, bercanda lah. Mana mungkin aku akan melakukan itu. Mereka kan peliharaanku. Tapi aku akan menjebak semut yang terjatuh ke bawah dengan melumuri dinding ngarai menggunakan cairan super licin bernama Fluon. Aku tahu kalian tidak bisa melihat ini karena ini transparan. Tapi jika ada semut yang mencoba memanjat, ia akan langsung tergelincir. Iya, sebegitu licinnya. Dan sebentar lagi, kalian akan lihat kenapa tantangan ini bisa sangat menarik. Kalau kalian perhatikan, sarang semut 2 dimensinya ada lubang kecil yang kusumbat dengan tisu. Yang kalau kalian lihat ke sini, aku juga punya selang yang bisa menyambungkan sarang mereka ke tempat rintangan. Jadi, ayo kita mulai rintangannya. Ayo semut masuk sini. Segera setelah selangnya terpasang, mereka menyadarinya dan mulai masuk satu persatu. Karena jumlahnya ribuan, mereka ada di mana-mana. Dan itulah yang membuat tantangan ini menjadi menarik. Karena hanya butuh 10 detik sampai semut pertama memasuki tangki tali sempit kematian. Nah, untuk melewati rintangan ini, semut-semut hanya perlu membawa 1 potong kaki serangga kembali menyeberangi tali. Yang jujur, aku pikir ini mustahil, tapi mari kita lihat. Awalnya, performa mereka cukup mengecewakan. Semut-semut pertama yang mencapai tali tidak benar-benar berjalan di atasnya. Mereka justru berjalan di pinggiran platform hingga akhirnya mereka terjatuh. Iya, ayo guys, ngapain sih kalian? Tapi, karena ada 1000 semut, aku berharap setidaknya ada 1 yang melangkah ke tali. Namun seiring banyaknya semut yang masuk, mereka semua melakukan kesalahan yang sama. Lubang di bawah pun mulai penuh dan sesak dengan semut yang banyak. Ayo semut, kenapa sih kalian? Bercanda deng, sebenarnya kayaknya salah aku juga. Kalau aku mau mereka menyeberangi talinya, aku harus membenarkan dulu sesuatu. Pertama-tama yang aku lakukan adalah merekatkan 2 utas benang tambahan agar talinya sedikit lebih tebal, sehingga semut bisa merasa lebih aman saat berjalan. Lalu aku juga mengoleskan jeli makanan serangga agar tali tersebut beraroma jeli. Jadi semoga ini bisa memicu keinginan mereka untuk menyeberang. Ternyata cara ini berhasil seperti yang kuinginkan. Dalam menit pertama, beberapa pekerja mulai berjalan di atas tali dan menjelajahinya perlahan.
Ya, sangat pelan-pelan. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak semut yang ikut menyeberang. Terkadang lucu juga sih melihat mereka bergelantungan di kaki satu sama lain, karena talinya terlalu penuh dengan semut yang menyeberang. Wah, semutnya gak jago untuk menyelamatin temannya. Tak lama kemudian, semut pemberani pertama berhasil mencapai ujung tali sempit ini. Namun, itu belum separuh dari tantangannya, karena mereka harus mengambil kaki serangga dan membawanya kembali menyeberangi tali sempit ini. Tapi semut yang satu ini tampak tidak tertarik dan justru benar-benar mengabaikannya. Jadi, aku terus menunggu hingga lebih banyak semut yang menyeberang tali sempitnya. Dan yang mengejutkannya, ada satu semut yang tampak tertarik. Ia mendekati salah satu kaki serangga dan mulai menggigitnya. Tapi seperti yang kalian lihat, kaki ini terlalu besar untuk dibawa sendirian. Dan gak tahu kenapa, meskipun udah banyak semut yang menyeberangi talinya, tidak ada satupun yang membantu pekerja malang ini untuk memindahkan kakinya. Tapi pekerja ini punya misi. Ia harus membawa kaki itu kembali ke koloni. Akhirnya ia beralih ke kaki serangga yang lebih kecil, yang bisa dia angkat sendiri. Dia mulai mengangkatnya dan benar-benar mulai berjalan membawanya. Iya, emang nggak terlalu efisien sih, tapi secara teori, dia bisa menyelesaikan tantangan ini untuk seluruh koloni jika melakukannya dengan benar. Dia benar-benar melakukannya. Dia berjalan lurus menuju tali. Sempat ada masalah juga, dia hampir terjatuh, tapi entah bagaimana berhasil menyelamatkan diri. Dan semutnya benar-benar mulai berjalan di atas tali dengan membawa kaki serangga di mulutnya. Ya Tuhan, guys, ini benar-benar gila. Aku mendukungmu, bro. Masih lumayan jauh perjalananmu. Tapi sampai titik ini, para semutnya dapat nilai jelek dariku karena lihat di bawah banyak yang terjatuh. Tapi beliau adalah MVP-nya. Ya, tak ada satupun dari 1000 semut yang membantunya. Beliau benar-benar melakukannya sendirian, mengabaikan semut lain yang menghalangi jalan dan terus melangkah. Dan akhirnya beliau pun sampai di ujung tali dan menginjak platform untuk menyelesaikan rintangan ini. Luar biasa, semut ini benar-benar keren. Aku harus memberinya nama. Ayo kita panggil dia Anthony. Mungkin kita tidak akan pernah menemukannya lagi karena semua semut terlihat sama. Tapi asli, coba tulis www untuk Anthony ya, karena dialah yang paling keren. Karena mereka berhasil melewati rintangannya, aku akan memberikan kaki serangga itu sebagai hadiah. Makasih ya Anthony, semoga kalian menyukainya. Lalu aku segera memindahkan